Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali kita akan kembali komentari video dari Philip Wahid yang berjudul Ustadz Kainama disiram air kotoran manusia. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saat ini Bang Kay akan membawa kita ke dunia fantasi, yang akan membuat kita termehek-mehek, karena kesaksian yang sangat menguras air mata. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jangan lupa siapkan tisu dan kain pel. Dan seorang mu'allafin yang duduk di hadapan antum, para tuan guru yang mulia, para puan guru, para ustazah yang mulia, Allah izinkan, sudah Allah izinkan, bukan karena saya, Allah izinkan bercakap-cakap dengan, sebelum saya berangkat ke sini tuh hari apa hari? Hari Selasa malam Rabu kalau nggak salah. Ya hari Selasa. Hari Senin malam di salah satu wilayah Jawa Barat, tepatnya perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ada 3 wilayah kabupaten, ada desa perbatasan di situ. Kampung. Dan orang yang mu'alaf ini yang ada di hadapan para tuan guru yang mulia ini, para ustadz ini, adalah seorang yang diizinkan Allah malam itu menuntun syahadat satu keluarga. Allah izinkan itu. Kita ngobrol selama 2-3 hari. Saya disiram air kotoran manusia, Ustaz. Sebelum masuk rumah itu, caci maki, dipukul apa, tapi saya datang lagi. Karena mereka yang undang saya, bukan saya mau datang enggak. Mereka undang terus, tapi mereka not proper thing gitu apa. Mereka lakukan hal-hal yang enggak wajar. Oh, udah sering itu dari tahun 2011 sudah begitu. Disiram air kotoran tiba-tiba, padahal mereka yang undang. Atau tiba-tiba begitu masuk depan pagar, puff. Sedap, kacamata jatuh patah. Tidak tahu uang dari mana mesti ganti kacamata gitu kan, kita enggak tahu. Tapi saya datang lagi karena saya pikir kau undang aku harus masuk rumahmu. Masuk ngobrol, ada orang kampung yang kasih saya baju, suruh saya mandi di pinggir kali atau di pom bensin. Dan malam itu adalah Allah izinkan satu keluarga itu isinya papa mama, anak 2 dan mantu 1. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sertifikatnya diurus oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan pendidikan Islam dasarnya langsung ditangani oleh Basnas DKI Jakarta, Dewan Dakwah Indonesia Jakarta, lalu MUI di Jakarta. Mereka langsung mengurus satu keluarga itu. Dan satu keluarga ini adalah menambahkan jumlah menjadi 1092, Ustaz. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bang Kay memberi kesaksian, di mana dia mensyahadatkan satu keluarga. Sadisnya, keluarga yang disyahadatkan Bang Kay itu selalu menyiram Bang Kay dengan kotoran manusia dan juga sesekali Bang Kay digebuk oleh yang mengundang dia tersebut. Sepertinya yang mengundang Bang Kay ini adalah keluarga Kristen. Memang jahat sekali orang Kristen ini, masakan udah undang Bang Kay ke rumah mereka, lalu mereka perlakukan Bang Kay seperti itu. Yaitu dengan menyiram kotoran manusia kepada Bang Kay dan sesekali digebuk. Begini ya, ada orang yang mengundang itu justru ingin mempermalukan. Ada. Jadi dia sengaja mengundang untuk mempermalukan tuh, ada begitu. Niatnya bukan untuk mu'alaf, tapi justru ingin, kadang mengetes juga. Contoh ya, waktu itu Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Dia tahu sebenarnya bahwa Nabi ini orang yang jujur, baik gitu, pemaaf, pokoknya akhlaknya mulia lah gitu guys. Tapi dia penasaran, dia ingin tes langsung apa yang dilakukannya ya. Dia datang ke kajian Nabi, dia langsung ketika selesai pengajian itu ya, sahabat masih berkumpul, bagi Umar yang temperamen tinggi itu masih ada. Dia dengan berani ya, itu dia mencekik leher Nabi dengan semacam kain yang Nabi pakai untuk untuk semacam shawl gitulah guys, atau apalah gitu kan. Jadi pas sahabat marah, sahabat itu kan mengetahui Nabi melakukan seperti itu. Ini orang nggak pantas ini kan. Jadi singkat cerita, jadi orang itu justru Nabi, rupanya orang ini hendak nagih utang, padahal belum jatuh tempo, gitu kan. Nabi itu biasa begitu. Nabi itu dia nggak tabur berhutang guys. Yang penting dia selalu berjanji itu membayar hutang, karena dia bukan orang yang kaya, gitu kan. Jadi
Jadi Nabi itu memintakan Umar untuk membayar 2 kali lipat dari apa namanya Baitul Mal atau zakat, tempat penyimpanan zakat, apa namanya ya zakat lah gitu guys. Nah, Umar heran, kok enak kali ini orang udah berbuat tidak adab kepada Nabi, dia punya etika, ya kan? Lalu dia bahkan diganti dengan 2 kali lipat. Lalu si Yahudi berkata jujur bahwa aku sebenarnya tuh aku udah tahu Nabi kalian itu adalah orang yang punya akhlak mulia. Tapi aku ingin mengetes dengan melihat dengan mata kepala sendiri dan ternyata benar. Nah, jadi ada loh orang-orang gitu ada guys. Dia memang mengundang, kadang dia pengen ngetes siapa sih akhlaknya, dilempari kotoran bagaimana responnya, dipukul bagaimana responnya, itu guys. Jadi orang tuh kadang-kadang mau ngetes gitu. Banyak juga yang lain ngetes juga begitu. Seberapa orang ini mampu bertahan gitu. Jadi orang tuh mungkin dia hanya perlu lihat bahwa orang ini akhlaknya bagus ini. Di dalam seperti itu dia tidak marah atau tidak pembalas. Berarti dia dengan melihat bahwa itu adalah akhlak yang bagus, dia langsung beriman. Apalagi kalau di tengah itu juga kan kayak Ustaz Kenama tuh juga debat dengan mereka gitu. Ngomong ngobrol tentang dua agama gitu guys. Nah, jadi mereka tuh bisa dapat dua-duanya. Mereka melihat bahwa akhlaknya Ustaz Kenama ini bagus, ya. Dia diundang di belakang situ, dia bukannya nyerah tapi terus datang, terus berdakwah. Dan mereka pun melihat bahwa alasannya logis, sehingga mereka tuh masuk akal, sehingga mereka tuh masuk Islam, guys. Bangkai tidak menyerah, karena Bangkai seorang pendakwah yang sejati. Masakan hanya karena disiram kotoran manusia dan dikebuk menyerah. No way. Akhirnya perjuangan Samuel of Legend ini tidak sia-sia, satu keluarga akhirnya masuk Islam. Mendengar cerita Bangkai ini tentunya, kita tidak perlu pertanyakan. Karena sebelumnya, Bangkai juga menceritakan yang lebih sadis dari ini, yaitu dia mensyahadatkan orang Kristen dalam gereja mereka sendiri. Jadi sama kayak para nabi juga begitu, para sahabat juga begitu. Nabi itu ya berdakwah sampai, ya sama, lempari kotoran juga, Yesus lempari batu juga gitu, dikejar-kejar, itu biasa dakwah guys, biasa gitu. Tapi mereka tidak menyerah gitu, karena mereka tahu pentingnya dakwah, ya. Jadi nggak semua orang bisa begitu gitu guys. Dan oleh karena itu, Bangkai digebuk oleh orang Kristen pakai stick baseball, yang menyebabkan tulang-tulang Bangkai patah. Bukankah itu kisah yang luar biasa? Itu semua karena izin Allah. Saya mohon maaf, bagi yang waras, karena sudah menyaksikan video ini. Semoga setelah ini, otak kalian masih bisa berfungsi. Oke teman-teman, kita doakan Bangkai cepat sembuh. Terima kasih. Jadi Anda bayangkan, bahkan ada nabi yang digergaji matinya. Anda bayangkan, Yesus saja sampai disalib versi Kristen. Itu resiko dakwah, itu biasa gitu. Jadi bukan suatu hal yang aneh, guys. Justru aneh kalau Anda itu kira dakwah itu jadinya mulus saja, itu aneh bahkan. Di dakwah itu seperti apa ya? Ya kayak orang lagi apalah. Anda bayangkan ya, kita aja nih, saya pernah jadi sales ya, keliling bersama senior. Jadi saya tuh kerja 1 hari saya nggak tahan guys, karena ngeri itu kan. Susah jualan itu. Jadi kami itu menjual banyak ikat pinggang, mesin cukur baterai dan segala macam. Itu ketika kita tuh jalan ke rumah-rumah penduduk ya, ke kampung-kampung, itu bahkan kita tuh ada yang diteriakin guys, diteriakin, dimarahin gitu. Itu jualan loh, jualan produk, apa gini agama yang dijual gitu kan. Memang dakwah, resiko itu lebih besar lagi, karena agama adalah isu sensitif. Jadi kalau kita jualan saja orang ada jumpai orang begitu, apalagi kalau kita agama yang kita bawa gitu, produk aja begitu kita bawa, ada yang langsung tutup pintunya gitu kan, nggak mau terima kita, ada yang kasar ngusir, itu hal biasa gitu. Namanya dakwah gitu kan, namanya jualan. Nah, yang penting adalah intinya adalah ya orang itu yang nggak waras itu adalah orang yang ngira bahwa sesuatu itu adalah mulus-mulus saja, nggak begitu. Berarti dia nggak pernah berdakwah dan nggak ngerti bahwa berdakwah itu bukannya mudah. Makanya yang diutus untuk berdakwah utama itulah para nabi. Mereka yang sudah pasti orang pilihan, yang pasti punya mental yang kuat guys, untuk menyampaikan sesuatu walaupun ditolak, walaupun dilakukan siapapun, mereka tetap akan berdakwah.
contohnya Nabi Muhammad, contohnya Yesus gitu. Udah mau dibunuh berapa kali, udah lempari kotoran, dilempari batu, bahkan tak berdakwah gitu. Untuk dokumen teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama. Ini nih kayaknya pengulangan guys, nggak perlu kita kita teruskan guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.